Nah, jadi yang pertama, kalian pasti sering atau pernah mendengar tentang perdagangan internasional. Jadi, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang terjadi antar negara. Kegiatannya itu adalah ekspor. Nah, kegiatan ekspor ini kita menjual barang dan jasa ke luar negeri. Contohnya seperti digambarkan ada tas rotan khas Indonesia. Ketika negara Indonesia memproduksi tas rotan, kemudian dijual ke luar negeri, itu disebut dengan ekspor. Selain ekspor, ada juga impor. Nah, kalau impor, sebaliknya kita yang membeli barang dan jasa dari luar negeri. Misalnya, Indonesia kan tidak memproduksi motor, maka dari itu Indonesia membeli motor ke negara lain yang disebut dengan impor. Jadi, perdagangan internasional itu adalah transaksi jual beli antar negara. Adapun faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, di antaranya yang pertama ada perbedaan selera. Misalnya, Korea Selatan mampu menghasilkan barang elektronik berkualitas tinggi dengan brand Samsung. Meskipun demikian, negara tersebut tetap mengimpor barang elektronik dengan brand Apple. Hal ini dikarenakan masyarakatnya memiliki selera berbeda. Selanjutnya, ada perkembangan transportasi. Kemudahan mobilitas dengan alat transportasi laut maupun udara membuat batas negara seolah-olah pendek. Hal ini membuat kerjasama perekonomian semakin berkembang. Perdagangan internasional sangat dimudahkan dengan alat transportasi yang semakin modern. Yang ketiga, ada penguasaan iptek. Misalnya, Korea banyak memproduksi mobil yang selanjutnya diekspor ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lalu ada perbedaan sumber daya alam. Misalnya, negara di kawasan Timur Tengah mempunyai cadangan minyak yang cukup banyak. Sedangkan Jepang tidak mempunyai cadangan minyak yang cukup. Namun demikian, Jepang adalah penghasil ikan terbesar di dunia. Hal ini mengakibatkan negara Timur Tengah banyak mengimpor ikan, sedangkan Jepang mengimpor minyak bumi. Selanjutnya, adanya kelebihan atau kekurangan hasil produksi. Hal ini yang menyebabkan hasil produksi setiap negara berbeda. Di satu sisi, bisa saja negara kelebihan salah satu jenis barang, tetapi kekurangan barang lain. Demikian pula dengan negara lain yang mengalami masalah serupa. Pada keadaan inilah, setiap negara perlu mengadakan perdagangan internasional. Lalu ada perbedaan biaya produksi. Suatu negara dapat melakukan ekspor barang-barang hasil produksinya jika terdapat kelebihan produksi. Biaya ekspor tersebut dapat menguntungkan negara jika biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang tersebut lebih rendah dari negara yang mengimpor. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dalam jumlah yang banyak, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan ekspornya. Selanjutnya, ada usaha untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, negara-negara industri tidak dapat memproduksi bahan baku seperti ikan, karet, dan lain sebagainya, sehingga mereka wajib mengimpor dari negara penghasil bahan baku industri seperti Indonesia. Begitupun sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia belum bisa memproduksi alat-alat industri modern seperti pesawat terbang, kereta api, dan lain-lain sehingga negara kita melakukan impor barang-barang itu dari negara maju. Selanjutnya ada perbedaan iklim. Contohnya, Indonesia adalah produsen tempe terbesar di dunia sebab rakyatnya gemar mengonsumsi tempe. Namun, sebab iklim di Indonesia yang kurang bagus menyebabkan kedelai tidak dapat tumbuh dengan baik di Indonesia,
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan kedelai, Indonesia mengimpor dari negara lain yang menghasilkan kualitas kedelai terbaik. Selanjutnya, adanya harapan untuk memperluas pasar dan penambahan keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal, sebab takut akan berakibat kelebihan produksi sehingga akan menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melaksanakan produksi besar-besaran untuk menambahkan keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melaksanakan perdagangan internasional. Yang terakhir, ada keinginan membuka kerjasama hubungan politik dengan dukungan dari negara lain. Perdagangan internasional dapat menimbulkan rasa persahabatan untuk kedua negara. Oleh sebab itu, perdagangan internasional dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan hubungan internasional untuk suatu negara. Ada juga faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan mata uang antar negara. Negara pengekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Jika nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi para pengimpor. Permasalahan ini dapat diselesaikan jika ada penetapan mata uang sebagai standar internasional. Selanjutnya, adanya kualitas sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat berdampak pada kualitas dari hasil produksi yang juga rendah. Kualitas barang yang rendah tentu menyebabkan sulit bersaing di pasar internasional. Pembeli tentu memilih barang yang berkualitas tinggi. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional. Lalu ada pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Sistem pembayaran tunai tidak mungkin dilakukan karena terlalu beresiko dan tentu saja membutuhkan biaya tambahan. Negara pengekspor pun belum tentu mau menerima dengan sistem pembayaran tunai. Oleh karena itu, pembayaran dilakukan melalui clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan letter of credit. Selanjutnya, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Kebijakan yang biasanya dilakukan adalah penetapan kuota impor dan menetapkan tarif impor. Penetapan kuota menyebabkan tidak semua barang dapat masuk ke suatu negara karena adanya pembatasan. Adapun jika tarif impor tinggi, maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Selanjutnya, adanya terjadinya perang. Lalu, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Sebuah organisasi ekonomi regional biasanya mengeluarkan kebijakan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Jika ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. Mereka bisa melakukan perdagangan tetapi dikenakan bea ekspor tinggi. Selanjutnya, rendahnya sumber daya alam. Lalu ada pembatasan impor dan penetapan tarif. Pada umumnya, negara akan lebih menekan ekspor lebih besar dibandingkan dengan impor, sebab menjadi kemampuan produk dari sebuah negara di dunia internasional. Ekspor akan membantu pertumbuhan ekonomi negara dengan menyumbang devisa, sehingga banyak negara membuat tarif besar untuk produk impor. Selanjutnya, ada peraturan politik anti-dumping. Tujuannya untuk melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor, terutama bila produk memiliki harga lebih murah dari produk lokal. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia terhadap produk Tiongkok dari global market atau pasar bebas. Yang terakhir, adanya keamanan sebuah negara. Keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional, sebab keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain.
Apabila negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Oke, cukup sekian pembahasan perdagangan internasional. Semoga dapat bermanfaat.